Jukbek deh, jukbek. Berarti bikinnya nyari bau tanah, di samping tanah aja. Juga Putra, kasih Bilar biar ngertiin, gantian. Bilar. Biar yang berkompeten aja. Mananya apa? Mananya adalah? Oh, Boleh nanya? Beb, mau nanya, Beb. Bang Bilar. Apa? Ini berkaitan sama hari kiamat tadi. Ada mengatakan bahwa golongan yang merasakan hari kiamat itu golongan yang merugi karena tidak akan masuk surga. Termasuk fase di mana Dajjal turunnya. Lalu bagaimana dengan pasukan Panji Hitam? Golongan orang-orang yang bersama Imam Mahdi memerangi Dajjal gitu. Mereka yang bersama Imam Mahdi insya Allah mendapatkan keselamatan. Mereka yang bersama barisan Nabi Isa mendapatkan keselamatan. Mereka yang bertakwa kepada Allah pada zaman itulah yang dikatakan mereka adalah syuhada. Mereka meninggal dalam keadaan syahid dan mereka berjuang dan mendapatkan kemenangan dari Allah. Dan mereka bersama-sama dikumpulkan dengan Nabi Isa, dikumpulkan dengan Imam Mahdi dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dajjal kita celaka, ketemu Dajjal kita celaka. Karena Dajjal itu udah kayak Ridho, mana Dok? dia bisa melakukan semua apapun tipu muslihat. Dajjal siapa yang main nih? Iya, antum yang Ini kita kan antum mau masuk jadi Panji Hitam. Panji Hitam, masalah Panji Hitam. Panji Hitam ya, insya Allah ya. Kalau memang ada kesempatan Kalau ada ya. Imam Mahdi turun lalu Dajjal turun ya aneh ikut. Betul. Ikut barisan. Kan ini udah tanda-tanda akhir zaman. Supaya tahu kan kita sebagian kan. Ini lebih ke tanda-tanda akhir tahun. Iya benar. Pada diskon. Mario. Akhir tahun. Kan selalu dikatakan bahwa orang-orang yang merasakan kiamat itu orang-orang yang tidak akan masuk surga. Kecuali dikatakan begitu. Ternyata itu ada ketika orang-orang yang merasakan fase terakhir. Fase terakhir. Karena kan kiamat itu banyak fasenya. Ada fase awal, turunnya Dajjal, ada fase yang sudah makmur, jadi yang sudah makmur. Diturunkannya Imam Mahdi, dinubuatkan Imam Mahdi. Lalu ada fase Nabi Isa turun, belum lagi ada Ya'juj Ma'juj keluar gitu. Masya Allah. Ngerti? Bisaan habis menang 2 kali kajian. Ah, ayo. Sore bagus ya, sore bagus. Itu mau ngaji. Yuk. Siapa yang mau? Sekarang masuk ke atas ya berarti. Keringet Pak. Udah lah lumayan dah. Mbak, handphone nggak, Mbak? Gente. Bang, sepadan lah. Parkir. Bahaya nih. Sambil selunjuran dulu, kita istirahat 15 menit. Banyak habis. Ntar gerimis. Terus. Berhenti nih, bismillah. Bismillah ya. Langsung aja. Bismillah, siapa yang mau ngaji? Ini, Beb. Disambung oleh para. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nafsirin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kumpul pada hari ini. Tujuannya Kajian. dan Bola. malam hari ini kita main 4 jam. Bismillah, berkah. Bentar lagi insya Allah hujannya berhenti. Amin. Mudah-mudahan biar lebih semangat lagi, lebih berkah lagi dan lebih nikmat lagi dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai satu tujuan, satu i'tiqad, tidak lain dan tidak bukan ya Allah. Kumpul di sini niat pengajian biar dari rumah kemari dapat berkah. Amin. Hidup di sini dapat berkah. Amin. Yang susah biar Allah kasih kemudahan. Amin. Yang sakit Allah sembuhin. Hujan ini ya Allah, mudah-mudahan rahmat darimu, keberkahan darimu dan duduk di sini tetesan hujan
yang ada di tempat ini 10, 20, 50, 100 kali ditetesin hujan, insya Allah pahala kita dapat. Turun ke bawah, jatuh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal Alamin. dan berkah Allah berikan kepada kita senantiasa selalu berada dalam diri kita, istri kita, anak-anak kita, dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada kemaksiatan, jauh dari dosa, jauh dari zina, jauh dari LGBT, jauh daripada hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Amin ya Allah ya rabbal Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini Allah turunkan di kota suci Mekah. Memaknai bahwasanya yang namanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kalau di depan mata kita perjalanan, kita lihat, oh depan nih bakalan sampai Bogor. Itu pasti terjadi gak? Kalau lagi naik mobil, insya Allah 99% kalau kita nggak mati, lewatin tuh Bogor. Paham gak nih? Paham. Depan kita ada rest area sebelah kiri. Kalau kita dikasih panjang umur, 5 menit kemudian lewat rest area. Sama, kita hidup besok pasti mati. 99,999% bahkan 100% masih kita mati. Bukan 99% lagi, 100% kita pasti mati. Karena nggak ada yang bakal, nggak ada yang kekal kecuali Allah. Kekekalan hanya milik Allah. Jadi kita pasti mati dan akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kita. Akan namanya apa? Memperlihatkan kita. Woi, jangan main bola dulu. Jangan main bola. Ini kajian bukan main bola. Paham nggak? Sampai di mana tadi? Pasti mati. Kita semua pasti akan mati. Saya ulangin lagi. 100% kita hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Karena baqa adalah milik Allah. Kekekalan hanya milik Allah. Manusia hidup di muka bumi ini wajib menjalankan perintah Allah. Ada yang namanya hidup, ada yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang bernapas akan dicabut nyawa oleh Allah. Tinggal nunggu kapan nih? Bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, 2 tahun lagi. Anda ngumpulin harta sebanyak-banyaknya ayat sebelumnya, bergemilangan harta, tetap pasti akan mati juga. Anda ngambil dari yang buruk, yang haram, nggak Anda nikmatin juga. Istri yang dapat, anak yang dapat jadi warisan. Tapi haram, Anda yang dihukum sama Allah. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Suami yang rugi. Suami itu rugi banyak. Cari yang haram, dia yang kena. Istri, anak melakukan perbuatan yang nggak baik, yang nggak diridhoi oleh Allah, suami kena. Suami tanggung jawabnya besar. Hidup di muka bumi ini berarti harus memahami ketika menjadi seorang suami, yakni ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin terhadap istrinya, dan qu anfusakum wa ahlikum nar, menjaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Hari kiamat. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apa artinya? Apakah hari kiamat itu? Apakah itu hari kiamat? Ma itu tanda, yang ini tanda tanya. Tanda pertanyaan. Apakah hari kiamat itu? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Tidakkah kamu mengetahui apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farasil Mabsus. Apa artinya? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Manusia seperti laron, nyamuk, kapas berterbangan. Itu hari kiamat. Karena apa? Gravitasi udah hilang. Ya kan? Kita nih bisa berdiri di sini karena adanya gravitasi. Bukan gratifikasi. Iya, banyak main sama koruptor ini. Maaf. Degradasi, Bib. Degradasi. Aduh, parah lagi. Emangnya MU boleh degradasi? Bukan Partisipasi. MU kan didegradasi kan dari champion. Kafi. Bukan dari Liga Inggris. Bukan. Masih jauh ya. Champion. Bentar lagi. Betul, Bib. Madrid lagi. Hah? Bukan Barca. Saya ulangi lagi. Manusia bertaburan, berterbangan. Seperti apa? Seperti hewan. Laron. Laron. Kayak nyamuk. Itu
itu terbangnya juga, ya kan? Terbang dalam keadaan kebingungan dan kehancuran. Orang yang mengalami hari kiamat semua nggak akan masuk surga. Jadi kira-kira kita pengen mengalami hari kiamat atau enggak? Ya enggak lah. Siapa yang pengen mengalami hari kiamat? Enggak ada yang masuk surga, itu mereka. Hari kiamat udah nggak diterima lagi taubat sama Allah. Kenapa? Karena mereka masuk mengalami fase kiamat, fase dalam keadaan kehancuran. Ada zaman, yakni turunnya Dajjal. Turunnya Dajjal. Dajjal turun. Siapa yang mengalahkan? Hah? Imam Mahdi. Yang mengalahkan Dajjal adalah gabungan antara Imam Mahdi dan Nabi Isa. Muncul Imam Mahdi, muncul Dajjal, muncul Nabi Isa. Nabi Isa menang bersama dengan Imam Mahdi mengalahkan Dajjal. Hancur Dajjal. Dajjal itu, orang yang bertemu Dajjal kafir rata-rata. Keluar dari agama Islam. Karena apa? Dajjal itu, ya kan? Dajjal adalah makhluk Allah yang sangat hebat. Kalau kata dia surga jadi surga. Kalau kata dia neraka jadi neraka. Orang yang bertemu dengan Dajjal, dia akan terlena dengan Dajjal. Dajjal tuh bisa baca pikirannya. Wah, ini mah otaknya otak perempuan nih. Kasih perempuan cantik udah ikut Dajjal. Ini mah otaknya otak, ya kan? Ini otaknya otak harta, kekayaan. Dikasih kekayaan ikut Dajjal. Dikasih ini ikut Dajjal. Dikasih ini ikut Dajjal. Dajjal nggak bisa masuk dua kota. Mekah, Madinah. Kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Tapi dibikin gempa sama Dajjal. Biar orang yang dalam Mekah, Madinah keluar. Tapi subhanallah, mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah tetap berada di dalam masjid. Gempa yang sangat dahsyat, hebat dibuat oleh Dajjal. Untuk apa? Untuk membawa manusia dalam keadaan kehancuran. Dajjal kalah sama Nabi Isa dan siapa? Dan Imam Mahdi. Dan di situ Nabi Isa menangi dan manusia mengalami sejahtera. Bayar zakat aja susah. Orang nyari mau bayar zakat di mana? Karena sejahtera. Pemimpinnya siapa? Ada Nabi deh. Iya betul, ada Nabi Isa dan Imam Mahdi. Tapi Nabi Isa di sini bukan seorang nabi, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Isa langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka yang percaya dengan Nabi Isa adalah Tuhan, sebagian persen, 50% masuk Islam. Separohnya lagi, wah stres, kalang kabut. Di dalam kitab dijelaskan seperti itu. Stres. Kenapa? Nabi Isa turun. Dan Nabi Isa kan belum nikah. Waktu ini nikah udah. Nah inilah dalam sebuah syariat agama yang dijelaskan di dalam penjelasan hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa akan menjadi umatnya Rasulullah SAW dan melakukan daripada kehidupan. Ini sahih di dalam kitab Fathul Bari Sarah Bukhari. Ini sahih di dalam kitab Al-Lulu wal Marjan. Bahwasanya Nabi Isa dengan Imam Mahdi bersama untuk mengalahkan Dajjal. Sejahtera hidupnya, bahagia semua. Bayar zakat susah. Fuqara masakin udah nggak ada lagi. Selesai Imam Mahdi, selesai Nabi Isa, maka dunia mengalami kehancuran yang lebih brutal. Terjadilah hari kiamat. Kira-kira kalau udah jadi hari kiamat, siapa yang selamat? Ini adalah bentuk nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Ghari'ah, hari kiamat. Apakah kamu mengetahui hari kiamat? Apakah kamu paham apa itu hari kiamat? Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Tahukah kamu hari kiamat itu? Hari yang dimana manusia seperti aron berterbangan. Ini nyata, pasti terjadi. Al-Qari'ah, Jumal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil Mabasus. wa takunu dhibalu kal ihdil Manfus. gunung. Saya nggak enak kalau mau ngertiin. Ayo. Artinya Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. karena aneh di kontrak sama siapa namanya? Sama Hendra. Kalau artinya biar saya. Jadi kalau sampai di rumah istri saya lihat. Oh. Oh gitu.
Itu bang. Alhamdulillah mualaf nggak sia-sia. Malam itu. Gunungnya banyak. Asyik. Mikir terus malah makin tipis. Artinya apa? Nggak dengar yang di ujung, yang kenceng dong. Kencang seperti Dan bulu. gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, mananya adalah Gunung yang apa? Ente tahu kapas ya? Kapas. Kapas itu kalau kita terbangin, itu terbangan. Iya. Itu gunung yang gede segede gitu. Itu karena sudah nggak ada gratifikasi, Gravitasi. gratifikasi, Graffiti. atau apa? Atau sosialisasi? Salah. Ya kan? Udah nggak ada lagi tuh. Paham nggak? Udah nggak ada. Terbang dia. Gunung aja bisa terbang, apalagi manusia. Gunung seperti kapas yang berterbangan. Udah nggak ada gravitasi lagi. Kalau udah nggak ada gravitasi, kira-kira ini semua bangunan keangkat gak nih? Ngambang. Keangkat. Semua akan keangkat. Manusia keangkat, terbangan. Kalau tanah, Tanah akan retak, hancur. bahkan Mark Zuckerberg udah buat rumah di bawah tanah. Nah, tetap naik tuh. Kasih tahu jupuk. Berarti kan tahu. Tidak pernah di kiamat kan. Abis lihat Mas Jukbek deh, Jukbek. Berarti bikinnya nyari bawah tanah, di samping tanah aja. Di atas tanah. Juga begitu. Kasih Bilar biar ngertiin, gantian. Bilar. Biar yang berkompeten lagi. Paham nggak? Mananya apa? Mananya adalah mau bikin banker, ya kan? Mau bikin Bengkel. apa itu namanya? Bengkel. Bawah tanah. Apapun dia mau bikin gorong-gorong di bawah tanah, Pindah ke Mars, mau Bib. bikin safety box di bawah tanah buat kalian. Itu nggak akan mempan karena semua akan terangkat dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farasil mabsus wa takunu dhibalu kal ihnil manfus. Fa amma man khaffat mawazinuhu Sawah. wa huwa fi 'ishatir Radiyah. wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma Iya. narun. Hamiyah. Inilah kecelakaan yang fatal. Inilah kehancuran yang jelas yang Allah berikan. Artinya, Ra, Maka adapun orang yang berat di timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan Terus. adapun orang yang ringan timbangannya kebaikannya, maka tempat kebalikannya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. neraka hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu 40 tahun perjalanan. Kita nih kalau jalan 40 tahun sampai mana? Dari Jakarta muter nembus sampai Amerika, sampai sini lagi, 40 ya kan? Ini jalan kaki nih. Itu 1 tahun. Berarti kalau dibentangkan 40 kali perjalanan tuh. Paham nggak? Dibentangkan nih berarti 40 kali bumi. 40 kali bumi. Plus minus kan kalau kita jalan nih muter nih, jalan kaki nih setahun lah taruh. Ini kalau kita hentangkan atau kita hamparkan berarti 40 kali apa? Bumi. Bumi. Itu 40 kali bumi, badan kita begini nih nempel, set kakinya. Panas, melepuh. Kita mundur 1 langkah selamat. Masuk jalan 40 nih. Panas, melepuh. Itu panasnya neraka hawiyah. Neraka hawiyah ini pasti akan melahap mereka. Pertama, tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat itu yang menyelamatkan kita. Ada yang namanya timbangan. Yang selamat dari timbangan, dia mendapatkan rahmatnya Allah, syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita ini, nih saya kasih tahu, kalau kalian kenal sama orang dalam, saya nggak sebut lah mereka lah, orang dalam lah, orang dalam. Kira-kira ente mau bikin apa-apaan di pemerintahan gampang susah? Gampang. Harus ente masuk penjara bisa nggak jadi masuk penjara kok, ya kan? Karena punya orang dalam. Tapi kalau nggak punya orang dalam, Wah, ya. Gawat. ya, sekarang saya tanya, Orang luar. ente ditimbang nih, kira-kira punya orang dalam nggak? Parah banget deh, masa orang dalam bisa jadi cawapres kan? Sky kelihatannya Sky. Saya tanya nih, kira-kira malaikatnya bisa disogok nggak? Enggak.
Bisa gak malaikat disogok? Nggak. Gak bisa. Berarti apapun yang kalian milikin amal ibadah menentukan kehidupan yang kalian miliki. Amal ibadah baik, insya Allah berada dalam kebaikan. Amal ibadah buruk, Anda dalam kehancuran. Sholat nggak pernah, ibadah nggak pernah. Kira-kira neraka atau enggak? Neraka. Ya kan? Allah biahkamil hakimin. Allah hakim yang paling Adil. Bisa disogok nggak? Tidak. Sekarang kalau mau selamat gimana caranya? Harus Sholat. Sholat dulu. Kalian ini sholat dulu aja yang benar, 5 waktu jangan tinggal. Kalau waktu azan, alhamdulillah ya Allah, azan sholat. Waktunya sholat zuhur. Waktunya sholat asar, buru-buru sholat asar. Mau kerja apapun, tetap kalian tinggalin 10 menit sebelum azan, 5 menit sebelum azan. Buka sepatu, ya kan, siap-siap ngambil wudhu. Itu lebih berkah hidup kalian. Amin. Siapa yang nggak pengen berkah hidupnya di sini? Siapa? Nggak ada. Kita semua pengen hidup Berkah. Istri solehah, anak yang solehah, Amin. pasangan kita yang solehah. Amin. Allah, hidup bahagia, tenang, ya kan? Istri sampai di rumah siap perintah. Allah. Amin. Amin. Nikmat gak? Kabul. Ingat sekali lagi. Di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sulit buat balik ke surga. Masa ente mau surga? Ya, mantan neraka. Diledekin ente sama teman-teman surga ente. Kalaupun bisa selamat dari neraka. Paham nggak? Amin. Sekali lagi, ingatkanlah dalam kebaikan. Khairunas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat manusia yang lain. Jadikanlah diri kita yang bermanfaat untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya, sehingga ya Allah, jadikanlah kami manusia atau hamba Allah yang berada dalam keselamatan. Sekurang-kurangnya ya Allah, kami diterima taubatnya. Hari ini kita bertaubat minta ampunan kepada Allah. Allahumma ja'alna fil makom mubarakah wa sa'al mubarakah. Wa ja'alna ya Rabb taubatan nasuha. Amin. Matar mubarakah. Amin ya Allah. Yang berkah. Hari ini menjadi hari yang berkah. Hari ini kami taubat kepadamu ya Allah. Amin. Izinkanlah kami mendapatkan rahmat-Mu, syafaatnya Rasulullah, hidayah darimu, petunjuk darimu ya Allah, sehingga kami diselamatkan, kami dilindungi, kami dijaga, dan kami ya Allah, hamba yang banyak dosa ya Allah, kami malu kepadamu ya Allah. Engkau maha pemaaf, Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang. Taubatan nasuha. Astaghfirullah. Alazim. Kulli dhanbin La azim wa natubu ilaih. taubatan Nasuha. Taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Allah. Kami minta ampunan kepadamu. Kalau bukan Engkau siapa lagi yang mengampuni kami ya Allah? Kalau bukan Engkau siapa yang menyelamatkan kami ya Allah? Izinkanlah kami ya Allah mendapatkan ampunan-Mu, rahmat-Mu, sehingga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang berkah di Marwah FC ini ya Allah. Amin. Kami saudara, Amin. bisa bareng-bareng nanti di surga main bola. Amin. Amin. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah qabul. Kabul. Beb, mau nanya, Beb. Bang Bilal. Apa? Ini berkaitan sama hari kiamat tadi. Ada mengatakan bahwa golongan yang merasakan hari kiamat itu golongan yang merugi karena tidak akan masuk surga. Termasuk fase di mana Dajjal turunnya. Lalu bagaimana dengan pasukan Panji Hitam? Golongan orang-orang yang bersama Imam Mahdi memerangi Dajjal. Mereka yang bersama Imam Mahdi insya Allah mendapatkan keselamatan. Mereka yang bersama barisan Nabi Isa mendapatkan keselamatan. Mereka yang bertakwa kepada Allah pada zaman itulah yang dikatakan mereka adalah syuhada. Mereka meninggal dalam keadaan syahid, dan mereka berjuang dan mendapatkan kemenangan dari Allah, dan mereka bersama-sama dikumpulkan dengan Nabi Isa, dikumpulkan dengan Imam Mahdi, dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, main. Bukan Imam Mahdi. Panji hitam. Lagi yang tadi. Tadi imbang ya. Ayo yang baru, yang belum main. Lagi dong, lagi. Ayo. Bunyi. Dajjal kita celaka, ketemu Dajjal kita celaka. Karena Dajjal itu udah kayak Ridho, mana Dok? dia bisa melakukan semua apapun tipu muslihat. Dajjal Siapa yang main nih? Iya, entar yang belum dulu aja. yang meninggal bisa Kalau kurang main aja, Pak. Cair. Berarti terjawab sudah. Terjawab sudah. Karena selama ini kita kan
gua Antum mau masuk jadi Panji hitam? Panji hitam, maksudnya Panji hitam. Panji hitam ya, insya Allah ya. Kalau memang ada kesempatan Kalau ada ya. Imam Mahdi turun lalu Dajjal turun ya aneh ikut. Betul. Ikut barisan. Kan ini udah tanda-tanda akhir zaman. Supaya tahu kan kita sebagian kan. Ini lebih ke tanda-tanda akhir tahun. Iya benar. Pak diskon. Mario. Akhir tahun. Kan selalu dikatakan bahwa orang-orang yang merasakan kiamat itu orang-orang yang tidak akan masuk surga. Kecuali Dikatakan begitu. Ternyata itu ada ketika orang-orang yang merasakan fase terakhir. Fase terakhir. Karena kan kiamat itu banyak fasenya. Ada fase awal, turunnya Dajjal, ada fase yang sudah makmur, jadi yang sudah fase makmur. berikutnya, diturunkannya Imam Mahdi, dinubuatkan Imam Mahdi. Lalu ada fase Nabi Isa turun, belum lagi ada Yahjud Majud keluar. Masya Allah. Ngerti? Itu apa yang dikasih tahu sama Bilar itu benar semua. Namanya UMR kan? UMR. Ustadz Muhammad Rizky. Oh iya MRB kan. Sebenarnya Bilar tuh udah tahu jawabannya. Dia nanya lagi ke Habib biar pasti. Sama Bang Oyu. Iya. Oh iya udah. Ya. Aman kan? Baru nyampe ya. Habib sepatu mana?